Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas sistem tubuh manusia. Salah satunya adalah sistem rangka dan sistem otot. Ada yang menyebutnya sistem rangka dan sistem otot ini tergabung ke dalam yang namanya sistem gerak ya. Jadi ada tulang dan otot ya. Mengapa kita perlu membahas sistem rangka dan otot ini ya kan pada video kali ini? Jadi hanya dua subtopik yang kita bahas, yaitu sistem rangka dan sistem otot. Yaitu karena kita sebagai makhluk multiseluler ya, organisme, ciri khas dari karakteristik dari manusia atau hewan itu adalah bisa bergerak ya kan, atau berpindah tempat. Berbeda dengan tumbuhan ya kan. Kalau pada hewan dan manusia dia harus berpindah tempat, salah satunya dengan alat anggota gerak ya. Siapa yang menggerakkan? Yaitu adalah otot ya kan. Otot ini nanti akan menggerakkan tulang-tulang kita. Nah, siapa yang mengomando atau memberikan perintah? Otak tentunya ya. Dan ada saraf-saraf. Makanya kemarin kita sudah belajar tentang jaringan hewan. Ada 4 jaringan ya kan. Ada jaringan otot, jaringan saraf, jaringan ikat, dan jaringan epitel gitu ya. Yang pertama adalah sistem rangka. Jadi rangka itu tersusun atas apa? Organ-organ ya. Organ-organ termasuk rangka itu tersusun atas tulang-tulang ya kan. Tulang-tulang tubuh ya. Kita ingat bahwa tulang itu salah satu jaringan ikat. Kalau kita lihat lagi di dalam tulang itu nanti ada yang pembuluh darah, ada sarafnya, ada darah itu sendiri ya kan. Ada jaringan-jaringan ikat lain. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat tulang itu merupakan organ yang tersusun atas jaringan-jaringan ikat ya. Kita tahu bahwa ada jaringan tulang rawan, jadi kan organ itu adalah kumpulan dari jaringan ya. Ada tulang kopak tadi, ada darah juga, ada saraf juga di dalamnya ya. Nah, fungsinya sebagai apa ya kan? Salah satunya yaitu memberi bentuk dan menyokong tubuh. Jadi kalau kita nggak ada tulang ya bagaimana ya kan? Nglembreh ya kan? Nah, kita tulangnya disebut endoskeleton karena tulang kita ada di dalam. Kalau eksoskeleton tulangnya ada di, atau struktur yang keras ada di luar, yaitu contohnya pada moluska atau bekicot, itu kan eksoskeleton ya. Jadi tubuhnya yang lunak, yang bagian bawah. Nah, kemudian tulang itu melindungi organ-organ internal manusia. Contohnya ini ya, di dada kita ini ya. Kalau nggak ada tulang rusuk dan tulang dada, sternum dan koste ya, itu nanti bagaimana dengan jantung kita? Kalau kita ini berarti jedul ya kan. Kalau bisa kita tidur nggak ada ini ya gimana? Wuk gitu kan ya. Kalau ketonjol sedikit sudah langsung masuk ambulan ya kan. Begitu ya. Jadi di otak, otak kita ini juga dilindungi oleh tengkorak ya, atau kranium ya. Kemudian kita tahu bahwa otot tulang itu sebagai tempat melekatnya otot ya. Kemarin ada tendon ya, tendon. Kemudian jangan lupa di tulang itu juga ada pembentukan sel-sel darah yang tepatnya di sumsum tulang. Makanya kalau kamu bakso sumsum tulang misalnya, atau di ikan di ayam itu itu tengahnya itu kan ada sumsum sendi sesep itu loh, gitu kan. Nah, itu sumsum tulang ya kan. Kemudian ada kalsium dan fosfor sebagainya ya. Itu jadi fungsi-fungsi tulang utamanya ya memberi bentuk tubuh dan menyokong tubuh ya kan. Karena manusia adalah menggunakan rangka dalam atau endoskeleton ya. Dan fungsi-fungsi lainnya termasuk pembentukan darah ya kan, dan sebagainya. Nah, kalau dilihat ya, ini salah satu rangka ya, tulang pada manusia misalnya ya. Strukturnya itu ya, kalau dilihat ada lapisan periosteum ya, ini yang melapisi tulang tipis sekali. Kemudian di dalamnya itu kalau dilihat ada sumsum tulang ya, sumsum tulang ini. Nah, ini ada juga
pembuluh-pembuluh darah kalau dilihat. Nah, biasanya ini tulang keras ya, atau tulang sejati, atau tulang biasanya pada paha, pada lengan ya. Kemudian kita jumpai tulang rawan biasanya ada di bagian ujung-ujung. Nah, ini kalau kita lihat pakai mikroskop diperbesar ya, ini ada yang namanya sistem Havers itu ya. Sistem Havers itu di dalamnya kalau di ini memuat ada pembuluh darah, ada saraf, kemudian ada lakuna, ada lamela ya. Lakuna itu tempat sel-sel tulangnya. Nah, itu nanti kalau kamu belajar lebih dalam ya di anatomi fisiologi manusia lah, itu monggo ya. Jadi kalau diperhatikan ya, anggota tubuh kita atau tulang kita ya tersusun dari kepala sampai ujung kaki ya kan. Nah, kita bisa menghafalkan nama-nama tulang dengan seperti ini ya, nama-nama tulang. Nah, yuk kita hafalkan nama-nama tulang dengan anggota tubuh kita sendiri. Mari kita lakukan. Oke, kali ini kita akan belajar nama-nama tulang yang ada di tubuh kita. Kalian juga bisa menirukan di video ini. Jadi ada yang menyebutnya di depannya dikasih tambahan os, jadi os frontalis dan sebagainya. Tapi osnya kita hilangkan dulu ya. Jadi dari bagian cranium atau tengkorak. Ini frontalis, ini parietalis, ini occipitalis. Frontalis, parietalis, occipitalis. Kemudian ini temporalis ya. Temporalis atau ya, temporalis, sini sphenoid, ethmoid. Temporalis, sphenoid, ethmoid. Kita ulang, frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis, sphenoid, ethmoid. Kemudian tulang pipi ini zygomaticus, hidung nasalis, ini maxillaris, ini mandibularis. Maxillaris itu rahang atas, mandibularis rahang bawah. Nah, jadi sebenarnya di dalam telinga juga ada tulang-tulang ya, tadi tengkorak ya. Frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis, sphenoid, ethmoid, zygomaticus, nasalis, maxillaris dan mandibularis. Kemudian anggota gerak bagian atas ya. Ini humerus ya. Humerus yang ada bisa ini humerus. Kemudian ini radius yang gabung sampai ke jempol. Ini ulna. Radius dan ulna. Kemudian ini karpal, ini metakarpal dan falanges. Karpal, metakarpal dan falanges. Itu yang bagian tangan, kalian bisa paham. Kemudian ke bagian badan kita ya. Ini clavikula. Nah, makanya seperti yang kurus saya ini kelihatan ya claviculanya ya kan. Kemudian ini scapula. Clavikula, scapula. Kemudian di bagian dada kita ini ada yang namanya manubrium, sternum dan xiphoid processus yang seperti kalau di buku tajuk pedang namanya. Manubrium, sternum dan xiphoid processus. Kemudian ada tulang rusuk ya atau ribs yang disebut dengan costae. Ya. Kemudian ke anggota bagian bawah yaitu ada ilium, ischium, tulang belur, ya kan? Ada pubis, tulang kemaluan ya. Tulang usus ya, ilium, kemudian ischium, kemudian pubis atau tulang kemaluan. Kemudian di bagian bawah ya, ini kalau ini humerus, ini femur, tempurung kepala ya, tempurung kepala. Coba ini. Tempurung kakinya ini namanya patella. Nah, patella, kemudian tulang yang di sini ya, kalau bal-balan garis itu ya, ini tibia, ini fibula. Tibia, fibula, kemudian pergelangannya ini tarsal, metatarsal dan falanges. Nah, gitu. Kalau ini karpal, kalau di sini tarsal ya. Kita ulang dari awal. Ini yang umum saja, kalau mau ditambah-tambah ya boleh. Os frontalis tadi, frontalis, parietalis, occipitalis, temporalis, sphenoid,
ethmoid, nasalis, zygomaticus, maxillaris, mandibularis, kemudian vertebrae ya, tulang belakang vertebrae ya, yang membedakan kelompok chordata vertebrae dengan hewan-hewan lainnya. Kemudian tadi humerus, radius ulna, karpal, metakarpal, phalanx ya. Kemudian clavicula, scapula, di dada ada manubrium, sternum, dan xiphoid processus dengan tulang rusuknya costae. Kemudian ada ilium, ischium, dan pubis. Kemudian femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan phalanx. Oh ya, ada tulang ekor yang namanya coccyx ya. Di sini namanya itu yang berbahaya ya, kalau patah ya, itu karena di bagian tubuh kita bagian sini kan mengandung saraf pusat ya. Jadi makanya kalau kalian bercanda dengan narik bangku itu kurang baik ya kan, itu bisa berakibat fatal. Bercanda yang biasa saja. Itu saja dari nama-nama tulang. Mari kita lanjut materi berikutnya. Nah, setelah belajar nama-nama tulang tadi dari kranium hingga sampai phalanx yang ada di kaki, ya, tulang dan tulang itu saling berikatan, saling ditautkan, saling menempel. Siapa yang menempelkan? Ya? Lem kastol, lem uhu, bukan ya, ditempelkan oleh yang namanya ligamen. Nah, ligamen. Jadi antar tulang itu dikaitkan oleh yang namanya ligamen. Kalau otot ke tulang namanya tendon. Nah, tautan inilah ya yang disebut dengan sendi. Makanya ketika sebenarnya nggak boleh ya kita terlalu sering bunyi klek-klek begini ya, karena itu juga nanti apabila terlalu sering dan terlalu ini nanti siapa tahu ya, kita kan tidak tahu ya, tulang-tulangnya mengalami pergeseran atau bagaimana ya. Tapi itu kontroversi atau itu terserah pendapat pribadi masing-masing ya. Kemudian tadi ya, jadi di tubuh manusia ya itu ada contoh sendi-sendi ya. Contohnya sendi peluru. Kalau sendi peluru ya antara humerus dan scapula. Scapula ini kan ini ya, ini clavicula, yang ini yang kelihatan ini clavicula, kalau ini scapula. Jadi kalau peluru itu ya bisa bergerak ke segala arah, segala bidang ya. Kemudian sendi engsel. Kalau sendi engsel itu ini tadi peluru ya. Kalau sendi engsel di sini ya antara humerus ya dengan radius ulna ya. Ini kan radius, ini ulna ya. Jadi dia bergerak begini-begini ya, seperti engsel pintu. Atau di bagian sini ya, femur ya, tibia dan fibula ya. Kemudian ada juga sendi putar. Nah, ini tadi sendi engsel ya di sini ya, sendi engsel. Sendi putar itu di contohnya radius dan ulna. Radius dan ulna. Ini kan radius ulna, kan ini muter nih. Muter. Nah, itu radius. Kemudian ada yang namanya sendi pelana ya. Ini ditemukan antara karpal dan metakarpal ya. Karpal kan ini, metakarpal ini, kan. Atau ditemukan di manubrium di sini, dan clavicle atau clavicula ya. Ini memungkinkan tulang bergerak di dua bidang ya. Contohnya sendi pelana ya. Ini kan karpal ya kan. Ini karpal, ini metakarpal. Jadi bergerak di dua bidang. Nah, gitu. Nah, itu ya, dua bidang ya. Kemudian kalau sendi peluncur yaitu ditemukan di articular vertebrae, di tulang belakang, atau ditemukan di tarsal dan metatarsal. Tarsal itu kan di pergelangan kaki ini, dan metatarsal yang di telapak kaki ya. Jadi itu contoh-contoh sendi ya. Jadi sendi itu bisa tulang itu saling berkaitan ya kan dengan sendi itu tadi ya. Kita sudah belajar ada dari frontalis, parietalis, occipitalis ya, temporalis, maxilla. Nah, coba kamu pelajari nama-nama bahasa Latinnya kalau kamu mau ya kan.
Nah, setelah dari sistem rangka kita akan mempelajari yang namanya sistem otot. Kita tahu bahwa ototlah yang menggerakkan tulang. Tanpa otot, tulang tidak bisa bergerak. Nah, otot itu disebut juga organ efektor. Nah, nanti kalau kita belajar sistem saraf, seperti ini ya. Saya misalnya mau bergerak begini. Nah, karena ada misalnya respon ya, atau kita lari, ada dikejar anjing ya, ada lari ya kan, lari itu karena kita melihat ada anjing yang mau mengejar kita misalnya. Nah, itu diterima oleh indera kita kan? Waduh, ada bahaya, aku lari ya. Nanti diterjemahkan di otak. Nah, otak menerjemahkan supaya kita berlari ke otot-otot kita ya, sehingga kita bisa bergerak. Nah, itulah hubungannya antara otot dan saraf. Jadi kenapa disebut organ efektor? Karena dia nanti menerima stimulus atau perintah dari otak untuk bergerak, begitu ya. Jadi kemarin sudah belajar di jaringan hewan ada 3 jenis otot, nggak usah diulang lagi, bisa dilihat video sebelumnya. Ada otot polos, smooth muscles, kemudian skeletal muscles, dan cardiac muscles ya. Jadi ada 3 jenis otot. Nah, kalau dilihat ya, otot itu bisa bergerak karena apa? Ada kontraksi dan relaksasi ya. Nah, misalnya contohnya di sini ada gerakan yang namanya fleksi ekstensi. Kalau fleksi itu, ini kan sendi Excel tadi ya. Kalau fleksi ya berarti begini ya kan. Ini fleksi. Fleksi itu ada otot yang memendek yaitu bicep, dan otot yang relaksasi tricep ya. Bicep dan tricep ya kan. Kalau relaksasi maka yang mengencang adalah yang ini ya kan. Ini relaksasi, ini yang mengencang. Jadi ini gerakan otot antagonis. Jadi kalau bicep kontraksi maka tricep relaksasi. Ini salah satu gerakan fleksi ekstensi. Ada gerakan lain, ada aduksi, abduksi. Silahkan dicek sendiri. Nah, jadi kalau dilihat otot ini ya, dilihat itu ternyata tersusun atas serabut-serabut otot ya, serabut-serabut otot yang ada di sini ya. Ini kalau kalian bisa lihat serabut-serabut otot. Ada juga dilihat lagi di dalamnya. Nah, itu ada yang namanya sarkomir. Sarkomir itu unit terkecil dari otot yang membantu untuk kontraksi dan relaksasi. Namanya apa? Sarkomir. Nah, kalau dilihat secara ininya, nah ini ada yang namanya zona Z. Nah, ini jadi dibatasi oleh cakra Z ya, atau zona Z ini ya, cakra Z dan Z. Nah, ini satu ini disebut sarkomir. Nah, ini sarkomir. Nah, di otot kita, di serabut-serabut otot itu tersusun atas filamen. Kan kita tahu serat-serat filamen itu benang-benang ya. Ada yang namanya filamen aktin dan miosin. Nah, aktin dan miosin. Kalau aktin itu yang warnanya ini nih, yang hijau ini nih. Nah, ini hijau aktin. Kalau miosin yang ungu ini, miosin. Nah, nanti si miosin ini akan menempel pada aktin sehingga dia menggeser ini si aktin ini untuk bergerak mendekati ya, saling mendekati. Nah, zona hanya jadi memendek. Jadi begini. Ini kontraksi relaksasi, kontraksi relaksasi. Siapa yang menyuruh? Ya otak ya kan. Otak melalui saraf. Di sini kan banyak saraf ya kan di sini. Nah, nanti menyuruh kamu harus kontraksi, kamu harus relaksasi, gitu ya. Nah, ini mekanismenya. Jadi kalau digambar lebih rinci, ini ada zona Z ya, ini Z atau Z, cakra Z ya, di Z. Kemudian ini ada aktin, ini miosin. Nah, ini aktin, ini miosin, ini zona H. Kalau relaksasi seperti ini kondisinya. Tapi kalau pas kontraksi maka zona H-nya ini akan memendek. Nih, zona H akan memendek ya. Karena si miosin ini nanti menarik aktin. Nah, kok bisa seperti ini? Karena ada yang namanya ini ya, ada saraf. Nanti akan belajar sistem saraf ya. Jadi di saraf itu kan bergerak nih sinyal-sinyalnya berupa neurotransmitter ya. Banyak mitokondria di saraf juga ya kan, di otot juga, karena mitokondria kan untuk energi ya. Kita belajar struktur sel bahwa energi ya. Kalau kita nggak punya energi gimana mau bergerak ya kan?
Nah, bagaimana mekanismenya tadi kok ribet banget sepertinya ya. Jadi kita tahu di otot kita juga ada tadi sel saraf. Nah, dari saraf itu mengandung sinyal-sinyal. Dari saraf ini nanti akan dikeluarkan neurotransmitter yang mengkode atau memberi rangsangan atau memberi perintah bahwa untuk berkontraksi. Nah, ketika neurotransmitter ini keluar dan masuk ke dalam sel-sel otot tadi itu, nanti akan memerintahkan retikulum mengeluarkan ion kalsium. Nah, ion kalsium inilah nanti yang berperan dalam, juga salah satunya berperan dalam kontraksi otot. Nah, itu kita tinggalkan dulu ya, kalsium. Nah, di otot sendiri itu ada bagian yang namanya tadi aktin dan miosin. Kalau aktin itu yang warnanya biru ini, hijau ya, yang warna biru ini. Kemudian kalau miosin yang ungu ini ya. Dalam kondisi relaksasi ya, jadi kepala miosin ini tertutupi oleh yang namanya tropomiosin. Misalnya ini tropomiosin, ini miosinnya. Nah, ini kepalanya menutup. Nah, untuk itu butuh yang namanya ATP. Nah, ketika ada ATP ya, ketika ada ATP ini dan dibantu ini kalsium nempel di troponin, maka si kepala miosin ini akan nempel di sisi aktin sehingga terbentuk cross bridge atau jembatan, ya kan? Kemudian ADP dan P dilepaskan, si kepala miosin ini akan menggeret si aktin menuju tadi zona H tadi itu atau line tengah itu ya. Kemudian setelah itu ATP melekat lagi supaya si tropomiosin itu dan si kalsium dari troponin itu kembali ke retikulum, akhirnya relaksasi lagi. Jadi seperti itu. Supaya lebih jelas kita lihat videonya saja ya. Nah, tadi ya kemarin kita belajar ada yang sel jantung, sel otot dan sel rangka. Sudah kita lewati. Nah, bagaimana sih mereka bekerja sehingga kita bisa berkontraksi seperti tadi teori yang tadi. Jadi kita lihat di dalam otot, misalnya ini otot rangka itu ada yang namanya serat-serat otot. Nah, serat-serat otot inilah, ini nukleusnya ya. Kalau dilihat, nah ini ada yang namanya sel saraf. Nah, makanya kenapa tadi bisa berkontraksi, karena ada neuron atau sel saraf ya. Ini ototnya. Nah, ini satu inian disebut dengan sarkomir. Nah, ini serat otot ya. Nah, nanti kalau dilihat lagi, nah ini ada sarkomir. Nah, dilihat lagi ya, dalamnya ada sarkomir. Inilah yang mekanisme kontraksi otot itu dimulai dari sini ya. Jadi ada filamen yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis. Yang tebal ini tadi miosin, yang tipis ini aktin. Nah, ini relaksasi, tadi kontraksi ya. Nah, ini miosin, ini aktin. Ini garis M ya, tadi kurang garis M ya. Jadi ketika kontraksi itu si miosin ini menarik aktin menuju garis M. Nah, ini zona line Z atau di Z tadi ya. Nah, ini kontraksi. Nah, ini maka mendekat misi aktinnya. Kalau dilihat lebih dalam lagi, nah ini ada kepala miosin. Nah, kepala miosin ini aktinnya begitu. Nah, tapi kondisi ini terbentuk namanya cross bridge atau terbentuk jembatan seperti ini ya. Nah, tapi tidak semudah itu ya. Dia butuh yang namanya kalsium tadi ya, yang akan menempel di troponin. Nah, dan ATP yang menempel di sisi miosin. Coba ini kita lebih lihat lagi. Nah, ini ATP ini ya, ATP ini nanti akan dipecah menjadi ADP dan P tadi itu, ya kan? Nah, ketika ATP seperti ini, jadi lebih lengkapnya kalau dilihat ada kalsium. Ini kalsium nanti, ini aktin, ini miosin ya. Dia akan menempel di troponin. Ya, menempel di troponin. Ini sih akhirnya si troponin. Nah, si troponin ini bisa menggeser si tropomiosin. Nah, tropomiosin itu yang warnanya ini loh, sehingga si ungu ini, sehingga si kepala miosin bisa menempel di
sisi aktin. Nah, gitu ya. Seperti ini. Kontraksi tadi ya, dan relaksasi. Tadi ya, jadi kepala miosin ini nanti harus nempel di sisi aktinnya, binding site-nya, ya, sehingga terbentuk cross bridge-nya itu tadi ya. Jadi si tropomiosinnya tergeser oleh troponin yang ditempeli kalsium. Jadi itu mekanisme kontraksi relaksasi ya. Nah, kalau dilihat otot itu juga ada nama-namanya ya. Ada yang paling terkenal otot perut ya, abdominal ya kan, tadi bicep, tricep ya kan, deltoid sini misalnya ya. Itu nanti kamu bisa pelajari sendiri, bisa baca-baca sendiri kalau memang mau belajar di bidang lebih dalam. Untuk post testnya, nah mungkin ini bisa jadi alternatif. Jadi kalian bisa hafalkan nama-nama tulang tadi menggunakan anggota badan, kemudian dibuat video dan diupload di media sosialmu ya. Kalau mau dikerjakan silahkan ya. Silahkan mungkin bisa tautkan di link di sini atau serahkan kepada Bapak Ibu guru kalian. Jadi intinya di sistem rangka dan otot ini mendukung kita untuk berpindah tempat atau bergerak, dan dibutuhkannya adanya energi ya kan. Jadi mengapa energi yang kita pelajari di katabolisme sebelumnya itu sangat penting ya, karena untuk kita beraktivitas. Demikian, terima kasih, selamat siang.